Ah, ah, ah. Apa yang kau lakukan? Anak tidak berguna, ini berani-beraninya memukul adiknya. Duduk yang benar. Ibumu itu orang yang tidak punya tata krama. Hingga mendidikmu menjadi anak tidak berguna seperti ini. Lihat apa? Masih mau dipukul, ya? Pergi. Ada apa ini? Makanannya sudah siap atau belum? Bu, Rui Rui adalah putriku. Jika ada yang salah dengannya, aku yang akan mendidiknya. Setiap kali anak kakak datang dan menangis, ibu selalu memukul Rui Rui. Kenapa ibu bersikap tidak adil seperti ini? Rui Rui juga cucu ibu. Kau ini hanya anak ingusan yang masih bau kencur. Memangnya kenapa kalau aku mendidiknya? Lagi pula saat Yuntian, kecil pun, aku juga memukulnya. Terlebih lagi ibu mengatakan ibunya tidak punya tata krama. Di depan anak itu. Bu, menurut ibu apakah ini pantas? Kenapa tidak pantas? Lin, kenapa kau masih berteriak pada ibu? Ibu mendidik Rui juga demi kebaikan Rui sendiri. Masalah sepele begini saja, masih belum selesai juga. Belum selesai? Ini sudah keberapa kalinya? Rui Rui, apakah kamu merasa kepanasan? Tidak, Kalau begitu, apakah kamu lapar? agak lapar. Ibu antar kamu makan semangkuk mie ya. Dadah. Rui Rui, cepatlah makan. Hati-hati masih panas. Kamu makan pelan-pelan di sini ya, ibu mau keluar sebentar untuk menelepon nenek. Ayah, aku ingin bicara soal Yuntian. Oh iya, kakakmu ikut kencan buta lagi hari ini, tapi gagal lagi. Dulu sudah kubilang jangan sampai berpisah, tapi dia tetap saja keras kepala. Coba pikir, umur sudah 30 tahun, lebih dan membawa anak, bagaimana bisa berhasil? Untungnya ayah masih memilikimu. Lin, kamu harus hidup baik-baik bersama Yuntian ya. Jangan sampai meniru kakakmu. Kalau tidak, penyakit jantungku bisa kambuh lagi. Sekarang orang desa sedang membicarakannya. Aku sampai tidak berani keluar rumah. Baik, ayah. Kamu menangis? Tidak. Aku hanya rindu rumah saja. Kalau begitu, tahun depan pulanglah untuk merayakan tahun baru. Waktu kalian menikah dulu, kalian berjanji padaku bahwa akan merayakan tahun baru di rumah masing-masing secara bergantian. Ini sudah 6 tahun kalian menikah, tapi baru sekali pulang di tahun pertama. Baik, tahun ini aku pasti pulang. Ibu, ayo makan sedikit juga. Ibu tidak lapar? Rui Rui makan ya. Sayang, cepat makan. Dulu aku nekat menikah jauh meski orang tua melarang. Dan merelakan pekerjaan demi menjadi ibu rumah tangga, karena aku yakin bisa menikah atas dasar cinta. Serta yakin bahwa diriku bisa bahagia. Namun sekarang di kota tempatku tinggal selama 6 tahun ini. Sudah tidak ada lagi tempat bagiku untuk bernaung. 6 tahun tidak bekerja. Tidak punya teman dan kehilangan jati diri. Ibu, Rui sudah berumur 5 tahun. Sudah saatnya kalian punya anak laki-laki. ibu. Ada-ada saja. Apa kamu tidak merasa ibu keterlaluan? Dia itu wanita tua berumur 60 tahun yang ingin segera punya cucu. Tolong dimengerti ya. Dimengerti? Begitu aku melahirkan Rui Rui,
Ibu mendengar bahwa dia adalah perempuan dan langsung pulang ke kampung malam itu juga. Aku menjalani operasi cesar dan terbaring sendirian di rumah sakit selama 7 hari penuh. Setelah melahirkan anak, aku sangat kesakitan sampai tidak bisa turun dari tempat tidur. Namun aku masih harus menggendong Rui untuk menidurkannya. Memangnya siapa yang pernah memedulikanku? Sudah, ayo tidur. Tidak ada uang, tapi Rui besok harus mendaftar sekolah. Pokoknya tidak ada uang. Bagaimana bisa tidak ada uang? Bayun Tian, bicaralah. Tentu saja karena rindu padamu, kakak. Astaga, mengirim hadiah uang sebanyak ini, aku jadi merasa tidak enak. Apa kamu sudah tidak waras? Siapa Lulu? Kenapa mengintip ponselku? Kamu memberikan semua uangnya kepada wanita ini. Semua uang itu aku yang mencarinya. Apa aku salah jika memberikan saweran kepada penyiar favoritku? Semenjak kamu menikah ke keluarga kami, kamu tidak pernah kekurangan sandang dan pangan. Hanya melakukan pekerjaan rumah dan mengasuh anak, kehidupan seperti ini apalagi yang membuatmu tidak puas? Bayun Tian, beritahu aku, hidup macam apa ini? Aku bangun pukul 5 setiap pagi, memasak, melayani kalian makan sampai selesai. Aku harus menjaga Rui, mengerjakan pekerjaan rumah, lalu menyiapkan makanan untuk sesi berikutnya. Aku bahkan tidak punya waktu untuk bernapas sejenak. Jika ada sedikit saja yang kurang baik, kalian semua selalu menyalahkan segalanya. Hari-hari seperti ini, tidak sanggup aku jalani 1 hari pun lagi. Kamu sudah gila ya? Ya, aku memang sakit. Depresi tingkat sedang. Aku sudah pernah mengatakannya padamu. Tapi apakah sedikit saja? Kamu pernah memedulikanku. Jin Lin, kalau kamu sudah tidak betah, kalau tidak betah silakan pergi dari sini. Dan juga ibu. Setiap hari selalu mencari-cari kesalahan di rumah ini, bahkan menghasut putra ibu untuk bertengkar dan memukulku. Apa ada ibu mertua yang seburuk ibu? Kamu, beraninya kamu melawanku. Cepat pergi dari sini. Kalau sudah tidak sanggup tinggal di sini, pergi saja. Pergi. Ibu, Anakku sangat luar biasa, dia bisa mendapatkan gadis manapun, kenapa harus tertahan bersamamu? Ibu, Rui, Keluar kamu, ibu, Rui. cepat keluar. Ibu jangan begini. Tolong buka pintunya, Bu. Kenapa berisik sekali? Biarpun kamu berteriak, aku tidak akan membukakan pintu. ibu. Jangan menangis. Rui. Ibu, tolong buka pintunya, Bu. Ibu, Ayo, pergi tidur. Lin, menikahlah denganku. Aku tidak akan membiarkanmu merasa sedih sedikit pun karena menikah jauh dari rumah.
Ayah? Ayah. Aku benar-benar hampir tidak sanggup lagi. Lin, ini kakak. Penyakit jantung ayah kambuh lagi. Sekarang butuh 200 juta rupiah untuk biaya operasinya. Segeralah bicarakan dengan Yuntian soal mengumpulkan uangnya. Harus cepat. Ah, Rui. Jaga dirimu baik-baik. Ibu pergi dulu. Tunggu sebentar. Apakah kau memikirkan orang tua dan anakmu jika kau melompat sekarang? Penderitaanmu memang berakhir, tetapi mulai saat ini, penderitaan mereka baru saja dimulai. Aku benar-benar tidak sanggup lagi. Aku sudah muak. Mungkin aku bisa membantumu. Apa kau tahu apa yang sudah kulalui? Selama 6 tahun penuh, aku mengurus rumah ini dari pagi buta hingga larut malam setiap harinya. Anakku, aku sendiri yang melahirkan dan membesarkannya. Saat dia sakit pun, aku sendiri yang menggendongnya ke rumah sakit. Tidak ada satu orang pun yang peduli apakah aku baik-baik saja, atau apakah aku merasa lelah. Mereka hanya peduli apakah aku menghasilkan uang, atau apakah aku bisa melahirkan anak laki-laki. Dulu aku juga punya pekerjaan yang sangat terhormat. Dia yang berjanji akan menafkahiku. Dia memintaku menjadi ibu rumah tangga sepenuh waktu di rumah. Ayahku berjuang sendirian. Berjualan bakpao untuk membiayai kuliahku. Sekarang dia terbaring di ranjang rumah sakit. Aku bahkan tidak bisa mengumpulkan biaya pengobatan sebesar 200 juta rupiah. Katakan padaku, apa gunanya aku tetap ada di dunia ini? Apa kamu rela jika menyerah begitu saja? Kenapa kamu tidak memberi kesempatan pada dirimu sendiri untuk membuktikan diri? Dan membiarkan orang yang dulu meremehkanmu melihat siapa dirimu sebenarnya? Ini adalah Uang di dalam sini cukup untuk membayar biaya pengobatan ayahmu. Penyakit ayahmu tidak boleh ditunda lagi pengobatannya. aku tidak bisa menerima ini. Ini bukan pemberian untukmu. Uang ini aku pinjamkan kepadamu. Aku ingin kamu bekerja untukku. Rui. Apa kamu baik-baik saja, Rui? Ibu, Rui jatuh. Dia sudah berumur 5 tahun, memang kenapa kalau cuma jatuh sedikit? Anak pintar. Ayah pergi dulu ya. Katakan, apa kamu tadi sengaja menjatuhkan diri? Supaya ayahmu datang memarahiku? Tidak, kakiku terpeleset saat sedang berkumur. Anak sekecil ini, untuk apa berkumur? Hanya ikut-ikutan ibumu yang pembawa sial itu? Bergaya sekali padahal miskin. Ibuku bukan orang yang tidak berguna. Ibumu itu memang pembawa sial. Bukan, Ibumu bukan cuma pembawa sial, tapi juga berhati busuk. Dia meninggalkanmu di rumah, dan bersenang-senang sendiri di luar sana, sampai membuat wanita tua ini kelelahan. Haha. Ayo jalan lebih cepat. Sudah waktunya berangkat sekolah. Lambat sekali. Menyisir satu kepang saja lama sekali. Pergi, berangkatlah sendiri. Lihat apa? Cepat jalan. Terserah mau pergi atau tidak. Rui. Ibu.
Rui, apa kamu merindukan ibu? Rindu. Rui. Mulai sekarang ibu akan mengantarkan sarapan untukmu setiap hari, ya? Iya. Ibu, apa ibu bersenang-senang di luar? Apa katamu? Nenek bilang ibu bersenang-senang di luar. Jika ibu senang, ibu tidak perlu pulang ke rumah. Aku akan menjaga diriku sendiri dengan baik. Sayang, jaga dirimu baik-baik. Ibu akan datang menemuimu setiap hari, tapi jangan beritahu ayah dan nenek, ya? Baiklah. Mau retur? Di mana bos kalian? Panggil bos kalian ke sini. Apa pimpinan kalian sudah tiada? Kalau masih ada, cepat suruh dia keluar dan layani returku. Bagian penanganan komplain di pusat perbelanjaan ini akan menjadi pekerjaanmu ke depannya. Siapa pemimpin di sini kau ya? Lihat barang palsu apa yang kalian jual ini. Cepat kembalikan uangku, minta maaf padaku, dan bayar ganti rugi 3 kali lipat. Kalau tidak, aku akan lapor ke stasiun televisi biar bisnis kalian hancur. Tuan, tolong jangan bawa barang palsu Anda saat mau retur. Lain kali, jika tidak, saya akan menganggap Anda sedang memeras. Kau bilang aku memeras? Kalau tidak pergi juga, saya akan telepon 110 agar polisi yang menangani, biar polisi yang memastikan apa Anda benar-benar memeras. Baiklah, kalian hebat. Lin, kedepannya kalau bertemu pelanggan tidak masuk akal seperti ini, hanya ada satu cara, yaitu membalas kata-katanya. Aku takut tidak sanggup membalasnya. Coba pikirkan ibu mertuamu, pikirkan Bayuntian, pikirkan putrimu, Rui. Apa sekarang kau sudah sanggup membalasnya? Aku bisa belajar. Barang seharga Rp60.000. Anda meminta ganti rugi 60 juta rupiah. Apakah Anda tahu berapa jumlah pemerasan yang bisa dijatuhi hukuman penjara? Tapi saya sudah mendaftar jadi anggota di sini. Saya sudah memberikan semua keuntungan anggota yang seharusnya Anda dapatkan. Nanti masih ada undian berhadiah. Tapi apalagi? Daripada membuang waktu sebanyak ini, lebih baik gunakan untuk mempelajari hukum pidana, agar tidak mempermalukan diri sendiri di sini. Tetapi apalagi? Kalau tidak ada urusan lain, segeralah pergi. Kakak Bay, ini kan ranjangmu dengan istrimu. Apakah tidak apa-apa jika kita begini? Istri apa maksudmu? Dia cuma wanita kusam yang sudah lama tidak kuinginkan. Siapa yang menyuruhmu kembali? Cepat pergi dari hadapanku. Rui. Mama, Rui. Di mana ayah dan nenek? tidak tahu. Ya ampun, bukankah kamu sudah pergi dari rumah? Kenapa malah kembali lagi? Ibu pergi kemana? Apa aku harus melapor padamu kalau mau pergi kemana-mana? Memangnya kau siapa? Seharusnya aku yang bertanya begitu pada ibu. Ibu meninggalkan anak berusia 5 tahun sendirian di rumah, bahkan tidak memberinya makan. Saat anak itu lapar, dia memanjat lemari sendiri untuk mencari makanan, lalu terjatuh hingga kepalanya terluka parah. Nyonya tua, apa pantas manusia melakukan hal seperti ini? Hanya seorang anak perempuan? Apa masalahnya kalau dia sedikit terbentur? Kau bicara seolah dia itu sangat berharga saja. Sedangkan kau sebagai ibunya menghilang selama berbulan-bulan? Sudah puas bersenang-senang dengan pria-pria di luar sana? Setelah selesai bersenang-senang? Baru ingat kalau punya anak perempuan? Setelah orang lain tidak menginginkanmu lagi? Kau kembali lagi? Ingin menyusahkan putraku, kan? Aku beritahu kau, jangan harap hal itu bisa terjadi. Di tengah malam buta begini, Anda
seorang nyonya tua, dengan pria tua. Mana? Pergi bersenang-senang di luar? Kak, kau bicara tentang siapa? Aku sedang membicarakan Anda. Keluarga bayi, kalian benar-benar seperti sekumpulan gagak, hanya bisa melihat keburukan orang lain, tapi tidak bisa melihat keburukan sendiri? Kau benar-benar mengira keluargamu itu orang terpandang. Padahal sebenarnya, kalian sudah jatuh miskin. Kau? Apa maksudmu? Setiap hari merasa anakmu hebat dan bisa cari uang. Padahal kenyataannya, bahkan masalah dia tidak mampu bayar sekolah putrinya ini. Jika sampai aku sebarkan, setelah aku bercerai darinya nanti, mungkin dia tidak akan bisa menikahi nenek berusia 60 tahun. Kau? Kenapa ucapanmu begitu kejam? Aduh, aku tidak sanggup lagi. Aduh, ini membuatku sangat marah. Aduh, Ibu, kenapa ibu duduk di lantai? Kapan ibu kembali? aduh. Yuntian, lihatlah istri pilihanmu ini. Aduh, aku benar-benar menderita. Aduh. Aduh, jantungku sakit. Iya, baiklah. Hasil pemeriksaan jantungmu itu, aku yang mengambilnya. Jantungmu bahkan jauh lebih sehat dariku. Aduh. Aku beritahu, ya kalau hari ini istrimu tidak bersujud minta maaf padaku. Aku lebih baik pergi saja dari sini. Ah. Aduh, Tolong minta maaf saja pada ibu. Kau bilang, menyuruhku untuk meminta maaf padanya. Tolong mengalahlah sedikit, demi ibu. Ibu sudah lanjut usia. Bagaimana kalau terjadi sesuatu padanya? aduh. Kak, kamu mau apa? Sudah sadar dari mabuk? Kalau sudah sadar, buka matamu lebar-lebar dan perhatikan ini baik-baik. Semua ini adalah darah yang mengalir dari kepala putrimu. Kalian berdua, ibu dan anak, yang satu suka mabuk, yang satu lagi suka main mahjong, meninggalkan anak berusia 5 tahun sendirian di rumah. Apakah kalian masih punya hati? Apa maksudmu dengan kami? Memangnya kamu siapa? Kamu ibu kandungnya? Kemana saja kamu selama ini? Dan sekarang malah menyuruh kami yang mengurusnya? Aku memang ibu kandungnya, dan aku harus merawatnya. Tanyakan pada putramu, sejak Rui lahir sampai sekarang, sudah berapa kali dia menggendongnya? Pernahkah dia memberinya susu sekali saja? Tidak pernah. Aku ibunya, lalu dia apa? Sudahlah, bukankah aku pergi untuk urusan bisnis? Bisnis, bisnis, bisnis. Bisnis apa? Setelah bertahun-tahun, apa hasil yang kamu dapatkan? Kamu yang tidak mampu, atau rekan-rekanmu yang tidak mampu. Siapa bilang aku tidak mampu? Di siang hari berlagak rendah hati di luar, di malam hari pulang dan berlagak seperti penguasa. Mulutmu bicara soal bisnis puluhan miliar rupiah. Tapi di meja makan hanya ada lauk seharga beberapa ribu rupiah. Padahal kamu sangat biasa saja, tapi bisa begitu percaya diri. Kenapa? Siapa yang memberimu keberanian? Apakah Liang Jingru? Mulai sekarang, aku yang akan mengasuh Rui. Siapapun yang meremehkan putriku, aku akan mempertaruhkan nyawa untuk melawannya. Rui, kamu masuk ke kamar dulu. Nanti ibu temui kamu di sana ya. Iya, Anak pintar, pergilah. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah rumah kami ini terlalu kecil untuk menampung orang sesempurna dirimu. Anakku, besok pergi ke kantor catatan sipil untuk cerai. Ibu, aku tidak pernah bilang ingin cerai. Ibu yang memutuskan masalah ini. Untuk apa mempertahankan wanita seperti dia? Ibu, Kalau mau cerai, silakan saja. Rumah ini dibagi dua secara adil, dan hak asuh Rui jatuh kepadaku. Wah, besar sekali nyalimu ya. Rumah ini dibeli oleh anakku. Cicilannya juga anakku yang bayar. Atas dasar apa kamu minta setengahnya? Atas dasar apa? Atas dasar namaku yang tertulis di sertifikat rumah ini, dan karena akulah nyonya di rumah ini. Aku hanya mengizinkan kalian menumpang di sini sementara, tapi kenapa kalian malah bertingkah sok berkuasa? Di rumah ini kamu itu seperti ikan sayur asin, sudah asam, payah, dan juga beban. Kamu? Beraninya kamu bicara begitu padaku?
Yuntian? Pak Bai, kenapa kamu tidak menjemputku saja? Aku sudah tidak sanggup lagi. Aduh, Pak Bai, hidupku terasa sangat menderita. Mereka semua menindasku. Ah, Diamlah kau. Meskipun kamu berteriak sampai tenggorokanmu sakit, tidak akan ada orang yang peduli padamu. halo, Lan-Lan, cepat datang dan tolong ibumu. Ibumu di sini sudah tidak tahan lagi karena sangat tertekan. Jin Lin Lin, dia itu ibuku. Bagaimana kamu bisa bersikap seperti itu? Memangnya, kenapa? Maksudku kamu tidak boleh bersikap begitu pada ibuku. Kalau begitu sekarang juga aku akan mengusirnya dari rumah ini. Hei, aku kasih tahu ya. Hari ini atasan mengajakku bicara. Dia punya teman yang membuka perusahaan dan ingin mengajakku menjadi direktur di sana. Jika kamu tahu diri, sebaiknya turuti kata-kata ibuku. Kalau tidak, hati-hati aku akan menendangmu keluar. Mengajakmu jadi direktur? Wah, hebat sekali kamu membual. Lihat saja, aku sudah menerima pesan untuk wawancara. Sudah 9 tahun bekerja, gajimu naik cuma karena faktor masa kerja saja. Orang-orang di timmu sudah lama naik jabatan dan naik gaji, sedangkan kamu menunggu selama 9 tahun, baru akhirnya bisa mendapatkan posisi ketua tim itu. Hebat sekali. Jangan banyak bicara, cepat keluar dan minta maaf padanya. Aku harus minta maaf, itu tidak mungkin terjadi. Daripada membuang waktu begini, lebih baik kamu pergi menenangkan ibumu. Kalau dia terus berteriak seperti itu, sepertinya para tetangga akan lapor polisi dan menangkap kita. Benar-benar tidak masuk akal. Lin, kamu mau berangkat kerja? Iya, Aduh, dia kan orang yang sangat sibuk. Sekarang sudah dapat pekerjaan melayani orang. Seharian sibuknya bukan main. Orang yang tidak tahu pasti mengira keluarga kami kedatangan orang hebat. Bu, sekarang aku tidak menghabiskan uang Bayuntian, sepeser pun. Justru ibu, sekarang sudah jadi orang terkenal di perumahan ini, sebagai orang kaya yang mudah ditipu. Siapapun yang sedang kekurangan uang, mengajak ibu main kartu sekali, tidak perlu berharap gaji 20 juta rupiah. Tapi untuk memenuhi kebutuhan makan saja sudah pasti tidak masalah. Dari mana uangnya? Bukankah itu karena ibu memaksa kakak sulung dan Bayuntian memberikannya? Kamu, Keluarga mertua kakak sulung sekarang sudah tidak membiarkan ibu datang berkunjung lagi kan? kamu ini orang yang bicaranya sembarangan? Sini kamu kembali. Aduh, menantumu ini benar-benar berani ya. Sangat berani sekali dia. Dia membuatku marah sekali. Menantumu begitu berani, bagaimana nasibmu nanti di masa depan? Kartu gaji putraku itu dia serahkan padaku untuk dikelola. Pengeluaran keluarga kami masih aku yang menentukannya. Baguslah, kamu benar-benar pandai mendidik anak. Ya, itu karena putraku sebentar lagi akan naik jabatan jadi direktur. Nanti pada saatnya, aku akan mengusir orang tidak tahu malu itu keluar. Tadi itu, aku melihat wajahnya. Tampak sangat tidak pantas dilihat. Sama sekali tidak seperti orang baik-baik, sudah benar jika berpisah. Bukankah kamu sudah pergi? Kenapa kembali lagi? Bibi Zhou, Anda merekomendasikan produk ilegal yang bisa mencelakai orang. Tidak cukup hanya ingin menipu uang dan membahayakan nyawa ibu mertua saya. Kenapa sekarang masih ingin merusak rumah tangga kami? Apa yang kamu bicarakan sembarangan? Ini dikembangkan oleh para ahli. Kalian membanggakan produk ilegal yang modalnya hanya puluhan ribu rupiah secara berlebihan dan berani menyebutnya merek internasional khusus untuk menipu mereka yang sudah tua dan para lansia yang sudah ketinggalan zaman. Apa kalian tidak merasa bersalah melakukan hal ini? Apa tidak takut terkena musibah saat di jalan atau dipukuli orang saat keluar rumah? Jangan bicara sembarangan di sini. Kenapa menantu perempuanmu bicara seperti ini? Aku akan datang menemuimu lain hari. Tunggu sebentar. Barang ini baru digunakan 2 kali oleh ibu mertua saya. Kembalikan uangnya sesuai harga asli. Barang yang dipakai langsung di tubuh ini tidak bisa dikembalikan. Kalau aku menelepon 12315 untuk barang ini dan membiarkan pengawas pasar mencarimu, maka urusannya tidak sesederhana 10 juta rupiah lagi, tapi harus ganti rugi 3 kali lipat. Apa hubungannya masalah ini denganmu? Aku tidak mau ganti rugi. Ini diproduksi oleh pabrik resmi. Oh, benarkah? Kalau begitu aku akan membiarkan Biro Pengawasan Pasar datang untuk memeriksanya. Jangan. Kita semua adalah tetangga,
Daripada merusak hubungan baik, aku akan mengembalikan uangnya padamu. Uangnya aku letakkan di sini, aku pergi dulu. Adik, sungguh tidak enak hati. Seolah-olah tidak ada orang yang tahu seberapa hebat kemampuanmu. Ini uangku. Pantas saja tiba-tiba suasana menjadi tenang. Ternyata, Bayuntian memberikan semua kartu gajinya kepadamu. Setiap hari mengeluh miskin dan memberi makan sawi putih kepada putra dan cucumu, tapi malah menghabiskan beberapa juta rupiah untuk membeli alat terapi. Apa kamu belum cukup tertipu? Mengapa bicaramu kasar sekali? Jangan harap kamu bisa mengambil kembali sepeser pun dari uang ini. Saat aku melahirkan kalian tidak peduli dengan hidup dan matiku, jadi aku juga tidak punya kewajiban untuk menanggung hidupmu. Jadi bukan hanya kamu harus memberikan kartu gaji Bayuntian kepadaku, tetapi kamu juga harus segera pindah dari rumahku. Hei, sombong sekali bicaramu. Tunggu saja pembalasanku. Teman baik ataskanku, Pak Shen. Hari ini kami makan bersama, dan dia menyatakan sangat mendukungku. Aku beri kamu satu kesempatan terakhir untuk meminta maaf kepada ibuku. Kalau tidak, Memangnya kenapa? kita bercerai saja. Cerai ya cerai saja. Hei, bukan begitu Jin Linlin. Saat aku sudah menjadi direktur nanti, posisi dan statusku tidak akan sama lagi seperti sekarang. Sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Bahkan jika kamu menjadi kaisar pun, aku tidak peduli. Hei Jin Linlin, apa kamu pikir setelah cerai, kamu bisa membawa pergi uang dari sini? Jin Linlin, aku beritahu kamu, jika berani menyentuh uang itu aku akan merebut hak asuh anak, aku akan membuatmu tidak bisa melihat Rui-Rui seumur hidupmu. Kamu memukulku Jin Linlin? Mengapa kamu berubah menjadi seperti ini? Dulu kamu tidak seperti ini. Kamu yang memaksaku. Kakak, cepat datang dan lindungi aku. Aku datang, si penggoda cantik. Hei sayang, ikutlah yang dekat, biar kakak bisa melindungimu. Sayang, ayo kita bertemu malam ini, karena kakak akan segera menjadi direktur. Berikan kakak sedikit perayaan. Apa yang kamu lakukan? Halo, aku adalah istri dari Bayuntian. Kami tinggal di sebuah rumah tua seluas 70 meter persegi. Di rumah ada orang tua yang harus diurus, dan ada anak kecil juga. Kami punya cicilan, tapi tidak punya tabungan. Aku yakin kamu benar-benar mencintainya. Aku sudah memutuskan untuk menyerahkannya kepadamu. Apa-apaan? Kamu gila ya? Seorang si miskin ternyata pura-pura kaya. Membuang-buang perasaanku saja. Jin Linlin, aku sudah bukan lagi ketua tim yang dulu. Sekarang aku adalah seorang direktur dan orang yang sukses. Beritahu kamu ya, mana ada orang sukses yang tidak punya teman wanita istimewa di sisinya. Jangan hanya bilang aku main mata dengan wanita lain. Kelak meskipun aku punya banyak istri, kamu harus tetap bersabar. Si miskin tua. Halo Xiao Zizi, kakak akan segera menjabat sebagai direktur. Xiao Zizi, aku datang. Bos, Baru-baru ini istriku, Lanzi, bilang padaku ada seseorang yang menggodanya. Apakah itu kamu? bukan bos. Aku tidak melakukan apapun. Percayalah padaku. Tidak melakukan apapun? Lalu bagaimana dengan angpau 1.040.000 rupiah itu? Melakukan amal? Kamu begitu kaya. Kirimkan saja padaku. Mulutku ini memang gatal dan hanya iseng menggoda saja. Aku benar-benar tidak melakukan apapun. Aku bersumpah. Menurutku kamu ini tidak punya tampang dan tidak punya uang, perut buncit usia parubaya dan otakmu agak geser. Ini adalah penyakit yang harus diobati. Begini saja, berikan aku 120 juta rupiah untuk biaya pengobatan, maka kita anggap lunas, oke? 120 juta rupiah. Mana mungkin aku punya uang sebanyak itu? Sobat, apa yang kamu katakan? Bisa bicara lebih keras sedikit? Kak, saya benar-benar tidak punya uang. Uang saya semuanya ada pada ibu saya. Uang ada pada ibumu? Cepat telepon sekarang. Telepon sekarang juga. Wah, dandanannya cantik sekali seperti siluman. Mau pergi kemana? Pekerjaan rumah tangga juga tidak dikerjakan? Anak ibu mencari uang dan saya juga mencari uang.
Kenapa hanya saya sendiri yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga? Pekerjaan rumah tangga ini memang seharusnya dikerjakan oleh wanita. Itu adalah menantu, idaman di dalam pikiran ibu. Apakah ibu lupa bagaimana ibu memarahi saya sebelumnya? Sebagai siluman, jika tidak pergi keluar untuk menguasai wilayah, tinggal di sini akan sangat sia-sia. Kamu? Halo? Saya sedang ada masalah. Cepat angkat teleponnya. Anakmu Bayuntian ada di tangan kami. Yuntian? Bawa uang 120 juta rupiah sebagai tebusan. Kalau tidak, kau jangan harap bisa melihat anakmu lagi. Kau, jangan sakiti dia. Begitu saja. Jangan menakuti saya. Baiklah, 120 juta rupiah. Ayo pergi. Hei, ibu mau apa? Yuntian sedang dalam masalah dan harus membawa uang 120 juta rupiah sebagai tebusan. Dia anak ibu, jika mau pergi, pergilah sendiri. Dia suamimu, kamu adalah istrinya. Jadi kamu harus ikut pergi sekarang. Yuntian, kamu tidak apa-apa? Bolehkah saya bertanya siapa ketuanya? Ibu, Saya mohon tolong lepaskan putra saya. Saya memohon kepada Anda, saya benar-benar memohon. Kalau mau menangis, pulanglah dan menangis di rumah. Uangnya sudah saya bawa. Uang ini harus saya berikan kepada siapa? Jin Lin, apa yang kamu lakukan? Orang ini adalah... Siapa ini? Istrinya, Aduh. Bayuntian, dari keluarga kalian menggoda istri saya. Bisa dibilang kita ini adalah aliansi sesama korban. jangan sentuh saya. Siapa juga yang mau bersekutu denganmu? Wah, galak juga ya Mbak. Apa yang ingin kamu lakukan? Saya hanya sudah tidak tahan lagi melihatnya. Biasanya di rumah, mereka bahkan tidak membiarkan saya dan putri, saya makan sepotong daging pun. Sekarang, demi seorang wanita di luar sana, dia menghabiskan uang sebanyak 120 juta rupiah. Saya benar-benar sangat sial dalam hidup ini. Uang ini akan saya ambil semuanya sekarang, sebagai ganti rugi mental saya selama bertahun-tahun. itu uang jaminan kebebasanku. Adik, aku sangat kasihan padamu. Tapi aku punya banyak anak buah. Aku tidak mungkin pulang dengan tangan kosong kan? Itu masalah gampang. Dia sudah dewasa, harus bisa bertanggung jawab sendiri. Angpau yang dia berikan saat menggoda wanita di luar sana mencapai 20 juta rupiah. Minta semuanya kembali, itu semua akan menjadi milikmu bahkan lebih. Aku tidak akan memberinya lagi. Paling buruk, aku akan membuat keributan dan memanggil polisi. Kita semua tidak akan ada yang tenang. Aduh. Baiklah. Lakukan seperti yang dikatakan adik ini. Minta semua uangnya kembali. Minta saja, sana telepon dia. Aku telepon sekarang. Halo Xiao Hong. Bisakah kau mengembalikan 1.040.000 rupiah yang aku kirimkan waktu itu? Aku tidak salah dengar, kan? Angpau sudah diberikan, masih mau diminta kembali? Kau ini benar-benar payah. Untuk apa berlagak kaya? Sudah tahu dia punya istri dan anak. Bukankah kau juga dengan tidak tahu malu meminta angpau padanya? Jika kau tidak mengembalikannya, aku akan memberitahu semua orang bahwa kau adalah orang ketiga. Lanjutkan. Halo Lisasa. Bisakah kamu mengembalikan angpau yang kukirimkan beberapa hari lalu kepadaku? Hei, jangan maki aku dulu. Aku benar-benar sedang ada urusan mendesak. Halo. Sobat, aku paling tidak suka melihat laki-laki sepertimu berlagak jagoan di rumah, tapi begitu keluar malah jadi pengecut tidak berguna. Benar-benar mempermalukan kaum pria. Hari ini demi istrimu, aku lepaskan kamu kali ini.
Pulanglah dan jadilah pria yang bertanggung jawab. C. Aduh, dosa apa yang anakku perbuat sampai harus menikahi istri sepertimu? Menggunakan uang darurat untuk membeli begitu banyak barang? Astaga, benar-benar? Malah beli sebanyak ini? Semua ini aku beli untuk Rui-Rui. Totalnya, bahkan tidak sebanyak harga alat dan suplemen kesehatanmu itu. Aduh, punyaku itu untuk keadaan darurat? Apa barang-barangmu ini kalau tidak dibeli atau dipakai akan berakibat buruk? Kalian masih punya cicilan rumah? Cepat kembalikan barangnya dan bayar cicilannya. Cicilan rumah tentu saja akan kubayar, tapi bukan sekarang. Jadi kapan kamu akan mengembalikannya? Tentu saja saat kalian pergi keluar. Cuy, bermimpilah sepuasnya. Dasar orang tidak tahu malu. Keluar selama beberapa bulan saja sudah menghasilkan uang sebanyak ini. Apakah kamu berselingkuh di luar sana di belakang anakku? Bicara soal tidak tahu malu, aku benar-benar kagum pada keluarga kalian. Kamu bilang pernikahannya sudah terlaksana, tapi masih mendekati wanita lain di luar sana. Aduh, kalau mau mendekati ya silakan saja, tapi malah tertangkap basah oleh orang lain. Dan penampilan menyedihkan karena ketakutan itu sungguh menertawakan. Kamu, berhenti di situ. Aku tidak akan membiarkanmu. Yuntian, pergi dan tangkap kembali menantumu yang seperti siluman itu. Aku tidak akan selesai dengannya hari ini. Nak, kamu juga tidak mau mendengarkan ucapan ibumu lagi? Kalian semua benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih. Apa gunanya ibumu ini tetap hidup? Lebih baik aku pergi saja. Aduh, Pak Bai, kenapa kamu tidak membawaku bersamamu saja? Kamu meninggalkanku di sini untuk menderita bersama mereka. Aduh, Cukup, aku kehilangan pekerjaan. Bisakah kalian tenang sebentar? apa? Bukankah kamu sudah menjadi direktur di perusahaan baru itu? Mereka bilang kualifikasiku tidak cukup, jadi sudah tidak ada harapan lagi. Lin, boleh pinjam uang sedikit? Tidak ada uang. Kamu setiap hari membawa belanjaan banyak sekali pulang ke rumah. Bagaimana mungkin tidak punya uang? Kalaupun ada, untuk apa aku meminjamkannya padamu? Jin Lin, selama 6 tahun, ini semua yang kamu makan, minum, dan pakai berasal dari uangku. Kamu masih berani mengungkit masa lalu? 6 tahun menikah. Mana ada makanan yang tidak langsung kamu santap saat baru dihidangkan? Setelah makan, kamu menyeka mulut dan langsung pergi begitu saja. Apa yang aku makan? Aku hanya memakan sisa makananmu saja. Saat ke supermarket, untuk membeli minuman, pernahkah kamu bertanya, aku ingin rasa apa? Kamu tidak pernah melakukannya. Bukankah kamu bilang kalau kamu tidak suka minum minuman ringan? Memangnya itu kata-kataku? Itu perkataan ibumu. Benar juga, kamu selalu menuruti apapun kata ibumu. Ucapan ibumu bagaikan perintah raja. Seandainya kamu sedikit saja peduli padaku, kamu tidak akan melupakan hal ini. Kita berdua, pertama kali bertemu saat mengambil botol minuman yang sama di supermarket. Bayuntian, sudah bertahun-tahun berlalu, bahkan sepasang kaus kaki pun tidak pernah kamu belikan untukku. Bukankah aku sudah memberimu uang belanja? Beli saja sendiri apa yang kamu mau, kan bisa? Kamu memang sangat teliti dalam menghitung ya. Uang belanja sebulan untuk 4 orang hanya sekitar 3 juta rupiah lebih. Setiap kali aku meminta ganti uang sekecil apapun, kamu selalu marah padaku. Mana berani aku menghabiskan uang untuk diriku sendiri? Baiklah. Kalau tidak mau pinjam ya sudah. Untuk apa mengungkit masalah lama seperti itu? Aku mau. Jin Lin, tunggu saja pembalasanku. Suatu saat nanti, ketika aku sudah sukses, aku pasti akan menceraikanmu. Berhenti. Kamu mau meminjamkannya? Tanda tangani ini. Xiongdi, apa yang sebenarnya terjadi? Ini semua gara-gara istriku. Dia memergokiku sedang mengobrol dengan wanita lain, dan kebetulan aku baru saja kehilangan pekerjaan. Makanya dia minta cerai dariku. Xiongdi, kita sudah sangat akrab. Jangan bilang kalau Lauge tidak memberimu jalan keluar yang benar. Dage, tolong beri aku pencerahan. Aku mau tanya padamu. Aku tanya padamu ya. Siapa yang saat usiamu 20 tahun tidak keberatan kalau kamu tidak punya apa-apa?
dan bersedia menemanimu seumur hidup? Siapa yang rela menanggung rasa sakit tingkat 10 demi melahirkan anak-anakmu? Saat usiamu 30 tahun. Siapa yang merelakan masa mudanya dan berjuang melawan depresi pasca melahirkan, serta meninggalkan pergaulan demi membesarkan anakmu agar kariermu tidak terhenti? Saat usiamu 60 tahun, siapa yang menemanimu melihat betapa luasnya dunia ini? Lalu bersamamu tumbuh tua perlahan? Istriku. Saat usiamu 80 tahun, siapa yang saat kondisi tubuhmu mulai lemah, tetap setia merawat segala kebutuhan pribadimu tanpa lelah? Yang menemaniku seumur hidup? Bukan ibuku, bukan anak perempuanku, tapi istriku. Xiongdi, pria sejati harus bisa bersikap tegas dan berani saat berada di luar sana. Tapi saat di rumah, harus selalu menyayangi istrinya setiap hari. Istri adalah sandaran yang sesungguhnya. Saya mengerti Anda benar. Ayo makan, Rui. Bayuntian. Ini aku buatkan untuk Rui. Tidak ada bagian untukmu. Papa, makanlah. Memang putriku yang terbaik. Mau makan satu potong lagi. Hal yang kukatakan padamu semalam. Rui, kamu jadilah anak penurut di rumah ya. Papa akan pergi mencari pekerjaan baru. Papa semangat. Semangat, aku pergi. Iya. Mama, bisakah Mama tidak berpisah dengan Papa? Rui, kamu dengar dari siapa? Aku mendengar semua yang nenek katakan padamu. Rui sayang. Mama dan Papa berpisah, kami akan tetap menyayangimu seperti dulu. Tetapi jika kalian berpisah, aku hanya bisa tinggal dengan salah satu dari kalian. Aku tidak ingin Mama dan Papa berpisah. Rui, Papa dan Mama tidak menjagamu dengan baik. Aku ingin Papa dan Mama tetap bersama. Belum tidur? Aku mau mandi dulu. Bisa tidak, kamu jangan selalu menjadi pengecut setiap kali ada masalah. Kamu cuma meremehkanku karena sekarang aku tidak punya pekerjaan kan? Bukankah aku sudah berusaha mencarinya? Apa kamu pikir ini karena kamu tidak punya pekerjaan? Kalau bukan itu, apalagi? Aku baru menganggur selama 1 bulan dan kamu sudah mau menceraikanku? Jin Lin, apa perlu kamu bersikap serealistis ini? Pernahkah aku memintamu mengeluarkan uang sepeser pun untuk biaya rumah ini? Apa kamu masih belum puas dengan kehidupan seperti ini? Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Aku ingin mengakhiri segalanya. Setelah aku melahirkan Rui, aku menderita depresi. Aku sudah mengatakannya padamu. Tapi apa kamu pernah peduli padaku? Selama bertahun-tahun ini, pernahkah kamu mengurus pekerjaan rumah sekali saja? Terkadang aku merasa iri pada para ibu tunggal. Mereka hanya perlu mengurus anak-anak mereka dengan baik, sedangkan aku harus mengurus kalian sekeluarga. Jangan sentuh aku. Lin, kamu jangan hanya memikirkan hal-hal itu saja. Kamu juga harus memikirkan kebaikanku padamu. Kebaikanmu padaku? Saat kamu tidak ada di rumah, aku hanya makan makanan sisa. Makanan yang enak baru bisa aku masak saat kalian sudah pulang. Aku tidak rela membeli baju atau perawatan kulit. Memikirkannya pun aku tidak berani. Kamu menyuruhku mengingat kebaikanmu? Tolong segera tanda tangani surat ini. Tanda tangani sekarang. Ceraikan dia? Dengan kriteriamu, wanita baik mana yang tidak bisa kamu temukan? Ceraikan dia. Ibu, kriteriaku yang seperti apa? Kamu kan lulusan universitas? Lagi pula di kota ini kamu punya rumah dan mobil. Ceraikan dia, ibu akan mengenalkanmu pada seseorang yang 10.000 kali lebih baik daripada Jin Lin. Lulusan universitas, hahaha.
Omong kosong, Bu. Apa, Ibu? Tahu berapa banyak perusahaan yang aku datangi untuk wawancara beberapa hari ini? 27 perusahaan, tidak ada satupun yang menerimaku. Apa? Bagaimana bisa begini? Aku sudah memikirkannya baik-baik. Jika benar-benar bercerai, aku juga tidak berencana mengambil rumah ini. Setengahnya milik Lin Lin, dan setengahnya lagi akan kutinggalkan untuk Rui Rui. Apa? Bagaimana bisa kamu memberikan rumah itu kepada dua orang yang tidak berguna itu? Kamu? Apa kamu sudah kehilangan akal sehatmu? Aku sudah memutuskannya. Kamu tidak boleh bertindak bodoh. Aduh, tidak bisa naik. Rui Rui. Rui Rui, bagaimana keadaannya? Lukanya tidak besar. Seharusnya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Rui Rui tidak ingin kita bercerai. Jadi dia ingin menyembunyikan surat cerainya. Karena itulah dia terjatuh. Aku memang bukan manusia yang baik. Aku selalu membicarakan perceraian sepanjang hari. Lin Lin, apa yang harus aku lakukan? Agar kamu tidak meminta cerai. Semua karena mulutku yang buruk. Aku selalu membicarakan perceraian sepanjang hari. Lin Lin. Selama bertahun-tahun ini, berapa kali kamu memeluk Rui Rui? Bisa dihitung dengan jari. Setiap kali dia ingin mendekatimu, kamu selalu mendorongnya karena sedang bermain game. Tetapi meskipun begitu, dia tetap tidak ingin kita bercerai. Dia tetap menginginkanmu sebagai ayahnya. Aku tahu aku memang orang yang sangat jahat. Aku bukan seorang ayah yang baik. Bayuntian, kedatanganku kali ini adalah untuk bercerai denganmu. Tetapi demi Rui Rui, aku bisa memberimu satu kesempatan lagi. Pertama, mulai sekarang, semua pekerjaan rumah tangga di rumah ini akan kita bagi berdua. Baik. Kedua, aku tidak ingin ada orang lain yang ikut campur dalam urusan rumah tangga kita. Tidak masalah. Ketiga, antar ibumu kembali ke kampung halaman. Aku tidak butuh kamu menjawabnya sekarang. Tapi, sekali kamu setuju, kamu harus menepatinya. Aku sudah mendapatkan pekerjaan. Oh, selamat. Bisakah kita tidak bercerai? Aku bilang ingin bercerai darimu, bukan karena kamu tidak punya pekerjaan. Aku sudah mengantar ibuku kembali ke kampung halaman. Pekerjaan yang aku dapatkan adalah menjadi pengantar makanan. Waktunya cukup fleksibel. Waktu kerjamu cukup stabil. Mulai sekarang, biar aku yang menjemput Rui Rui sekolah. Untuk makan malam, biar aku yang masak. Lalu untuk pekerjaan rumah, kamu bisa membantu saat akhir pekan, tapi dari hari Senin sampai Jumat, aku yang akan melakukannya. Lin Lin, aku salah dan aku sangat menyesal. Dulu aku mengabaikan perasaanmu, dan tidak memedulikan pengorbanan yang kamu lakukan untuk keluarga ini. Aku benar-benar orang yang sangat buruk, tapi aku tidak ingin bercerai. Aku ingin menebus kesalahanku padamu, juga pada Rui Rui. Aku berjanji akan memperlakukanmu dengan baik mulai sekarang, dan aku juga akan menjaga keluarga ini dengan baik. Tolong beri aku satu kesempatan lagi ya. Lin Lin, aku tidak ingin bercerai. Aku tidak akan menceraikanmu. Kenapa kamu tertawa? Masakannya sudah siap, mari makan. Tidak, jangan bercerai ya. Aku bersumpah. Aku pasti akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik, dan menjadi suami serta ayah yang baik. Mari makan. Wah hebat, Papa dan Mama tidak jadi bercerai. Bagaimana kamu bisa tahu? Karena aku mendengar semua perkataan kalian barusan. Dasar anak pintar, ayo cepat makan. Aku ingin berpesan kepada semua teman-teman. Setelah menikah, tolong jadikan pasangan dan anak kalian sebagai anggota keluarga yang utama. Jangan biarkan orang tua dari pihak manapun mencampuri pernikahan kalian. Karena sekali ada pihak yang ikut campur,
pihak lainnya pasti akan merasa tertekan. Dan pernikahan kalian juga pasti akan mengalami keretakan. Ya, aku tidak bercerai. Bukan karena tidak berani, melainkan karena sudah mengerti. Perceraian mungkin merupakan jalan pintas untuk menyelesaikan masalah, tapi bukan satu-satunya jalan. Sekarang aku punya cukup kepercayaan diri untuk tidak lagi bergantung pada siapapun. Mandiri secara ekonomi, bebas dalam kepribadian, dan tidak lagi bergantung pada siapapun. Aku percaya masa depan kita pasti akan menjadi jauh lebih baik.